seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu, jangan mundur, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Halo Avenger, apa kabar? Mudah-mudahan di menjelang akhir tahun ini kita selalu diberikan kebahagiaan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberkati. Hari ini akan cerita lagi mengenai Bung Karno. Ada beberapa hal yang belum akan ceritakan di video pertama ya. Pertama adalah tentang modus dengan contoh penipuan harta Soekarno. Yang kedua adalah kenapa Pak Soekarno atau Bung Karno ini selamat dari penembakan yang hanya 7 meter. Yang ketiga adalah apa hubungannya Bung Karno dengan Samudra Beach Hotel yang ada di Sukabumi. Yang keempat adalah Bung Karno banyak digemari oleh lawan jenis, pasti ada sesuatu. Yang kelima adalah kematian atau wafatnya Bung Karno, kira-kira apa hubungannya dengan CIA. Oke? Kita akan bahas satu-satu. Nah, contoh modus penipuan ini banyak terjadi di Kabupaten Bandung ya. Jadi ini Akang mendapatkan cerita dari sahabat Akang. Kejadiannya seperti ini. Jadi ketika manusia itu galau, apakah banyak hutang, apakah dia selesai dari pekerjaannya, sedangkan dituntut untuk kehidupan selanjutnya, akhirnya biasanya beberapa orang ini tendensi untuk menemui tempat-tempat yang boleh dikatakanlah mistis gitulah, ingin mencari kode-kode nomor atau apalah, menemui orang-orang sakti dan sebagainya, sehingga melupakan daripada kemampuan atau potensi dirinya. Tersebutlah dua orang ini datang ke satu tempat di Kabupaten Bandung yang boleh dikatakan itu tempatnya yang sangat mistis. Ketika selesai mengadakan ritual, tentunya dibantu oleh orang lokal di sana, itu didatangin oleh kakek-kakek. Kakek-kakek ini berpakaian ala Soekarnois. Ya. Dia datang, ngobrol, akhirnya dia menceritakan bahwa dia punya koneksi untuk mendapatkan harta Soekarno, baik itu berupa uang kolateral maupun emas yang 78 kg. Akhirnya tertarik, kedua orang ini mendatangi rumah bapak tersebut, diadakanlah ritual dan janji-janji. Akhirnya dua orang tersebut menanamkan uang atau menitipkan uangnya, mungkin sekitar di bawah 20 juta lah untuk dua orang ini. Akhirnya tanpa disadari kedua orang ini udah masuk perangkap. Cerita demi cerita orang ini akhirnya mau mengambil uang tersebut, yaitu di salah satu gerbong di stasiun kereta api ya. Ketika dua orang ini bareng dengan orang yang memberikan tahu, si kakek itu datang ke lokasi, ternyata udah kelihatan memang ada semacam ritual sedikit dan kelihatan ada emas-emas batangan. Ketika akan diambil, ternyata disergap mengatasnamakan Interpol dengan badan yang tinggi besar dan pakaian yang rapih, mirip Interpol atau pengawal-pengawal pribadi di film-film. Nah, karena dalam keadaan ketakutan, akhirnya mereka itu akan ditangkap, ya, tetapi terdapat nego, akhirnya dilepaskan dan uang tersebut diambil oleh yang mengaku Interpol. Usut punya usut, ternyata itu hanya satu sindikat saja. Jadi beberapa orang, bukan dua orang itu saja, memang yang datang 6 atau 8 orang ini sudah menanamkan uang hingga mencapai ratusan juta. Nah itu, jadi tolong teman-teman hati-hati kalau ada modus-modus seperti itu. Salah satu bentuk penipuan yang mengatasnamakan harta Bung Karno yang sekarang sedang marak
yaitu mengenai uang Brazil. Jadi uang Brazil ini sebenarnya memang dimiliki oleh para kolektor ya. Tetapi sekarang ini dijadikan salah satu modus penipuan oleh sindikat. Sudah banyak kasus yang ditangani di pengadilan mengenai uang Brazil ini. Teman-teman nanti bisa lihat linknya di Google. Tetapi masih ada saja orang-orang yang tergiur dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Modusnya adalah seperti ini. Orang-orang yang tertipu diperlihatkan hanya foto-fotonya saja mengenai tumpukan uang Brazil di dalam satu box atau yang disertai dengan sertifikat. Nah, ini para penipu ini mengiming-imingi sejumlah uang yang besar dengan persentase kepada calon korbannya. Misalnya, mereka akan mengundang yang punya uang Brazil, selanjutnya korban diminta untuk iuran untuk mempersiapkan sekian dana. Nah, ketika itu mereka dikumpulkan, tiba-tiba nanti ada orang yang akan membawa uang Brazil tersebut, tetapi ternyata uangnya tidak ada, atau banyak juga yang berupa repro. Padahal repro-repro ini uang Brazil banyak dijual di marketplace. Teman-teman bisa klik. Itu untuk sebagai hiasan saja. Nah, ketika mereka menunggu sang pembeli, ternyata pembeli pun tidak ada. Nah, ini adalah salah satu contoh modus, karena biasanya satu paket uang Brazil, emas 78 kg, dan beberapa sertifikat yang banyak mengatasnamakan bahwasanya punya beberapa perusahaan dan perusahaan ini sudah punya lisensi Bank Dunia. Mungkin untuk orang yang tahu tentang perbankan mungkin akan tertawa. Tetapi bagi yang tidak tahu, diperlihatkan kopian-kopian saja atau cetakan-cetakan sertifikat ini akan tertipu. Demikian salah satu kasus harta penipuan Bung Karno berupa mata uang Brazil. Mudah-mudahan teman-teman lebih hati-hati kalau ditawarin oleh beberapa orang ya, seperti ini ya. Penembakan terhadap beliau ya. Jadi ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Bung Karno akan melakukan sholat ya, sholat Idul Adha di satu lapangan. Ceritanya ada seorang penembak, yaitu penembak jitu ya, yang diminta membunuh Bung Karno. Setelah membunuh Bung Karno, tentunya dia mendapatkan satu penghargaan ya dari seseorang yang menyuruhnya. Dan diketahui ternyata itu adalah antek daripada DITII atau Kartosuwiryo waktu itu. Padahal Kartosuwiryo sendiri adalah sahabat dari Bung Karno dalam hal berpolitik gitu. Tapi bisa terjadi seperti itu. Nah, ketika penembak jitu ini itu dalam sholat dia saf yang ketujuh. Saf yang ketujuh, Bung Karno di pertama dengan para perwira dari Angkatan Darat ya, dan polisi dan sebagainya, serta alim ulama. Si penembak ini jaraknya di saf yang ketujuh. Nah, setelah selesai sholat ya, ketika berkerumun hanya dalam jarak 7 meter, dia akan menembak Soekarno dan terjadi beberapa letusan. Duar, duar, duar. Tapi ternyata pelurunya tidak mengenai tubuh Bung Karno. Padahal penembak ini adalah penembak jitu yang sudah disiapkan oleh Kartosuwiryo untuk membunuh Bung Karno. Nah, ketika di dalam pengadilan ditanyalah si penembak ini, saya tidak akan menyebutkan namanya, takutnya sama dengan nama teman-teman.
Kenapa Anda gagal menembak padahal jaraknya 7 meter dan Anda seorang penembak jitu? Orang tersebut, si penembak ini ngomong, saya ini menembak selalu tepat. Tetapi ketika akan menembak Bung Karno itu seperti ada beberapa orang dan bergerak terus. Kurang lebih ada 7. Des, kayak di film. Sehingga dia bingung menembak yang mana gitu. Akhirnya kan tembakannya luput, tetapi banyak yang terluka, yang sederetan yang berdekatan dengan Bung Karno. Nah, ini akan menceritakan sesuai video pertama, Bung Karno adalah orang 2,5% seperti kita biasa, tetapi mempunyai tongkat yang diberikan oleh Lemurian sehingga dia bisa mengakselerasi sel hingga 5%. Secara tidak langsung ada namanya shield, ya, yang akan memendar terhadap orang-orang yang jahat di hipotalamus mereka, sehingga tidak terlihat Soekarno mana yang aslinya, tapi ada beberapa. Nah, ini adalah kemampuan dari energi leluhur kita, yaitu energi Lemurian. Jadi Pak Karno selama menjalani persiapan kemerdekaan Indonesia memang banyak dibantu oleh bangsa Lemurian, terutama energi-energi yang memang sudah diakselerasikan ke tongkatnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu rahasianya. Baik, yang ketiga, kita akan bercerita kenapa Bung Karno memerintahkan pembangunan Samudra Beach Hotel, ya. Ya, ceritanya begini. Karena rumor di masyarakat, Bung Karno diberikan tongkat oleh Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Hari ini Akang akan clearkan dengan versi Akang. Jadi, di Samudra Beach Hotel itu, ya, di bawahnya itu, yang tepat dengan kamar 308 itu ada dorpal. Nah, dorpal ini adalah warisan leluhur bangsa Indonesia, yaitu Lemurian. Ada di video yang pertama, nanti kita kaitkan dengan video pertama, apa itu dorpal. Jadi dorpal itu adalah satu batu bulat utuh, ya, casingnya. Di dalam ada ruangan kosong, mungkin segini, kosong, dan di bawahnya ada batu bulat. Batu bulat ini bergerak secara kinetis, cepat sekali. Pergerakan ini adalah dengan teknologi ancient atau nanoteknologi dari bangsa Lemurian. Dorpal-dorpal ini dipasang di sekitar gunung berapi, ya. Gunung berapi yaitu untuk meredam gempa, baik di Gunung Merapi maupun di patahan-patahan lempeng bumi. Karena Indonesia ini terkenal dengan Ring of Fire, ya, kapan saja bisa meletus Gunung Merapi yang terlebih dahulu ditandai dengan gempa tektonik atau vulkanik. Nah, dorpal ini mengeluarkan gelombang Erselna secara merata, atas, bawah, kanan, kiri. Sehingga kalau ada gerakan gempa dari bawah, misalnya 20 skala Richter, itu akan dipendar oleh gelombang Erselna, sehingga yang keluar itu adalah mungkin hanya 3 atau skala Richter saja. Itu fungsi dari dorpal. Nah, kembali ke Samudra Beach Hotel, di bawahnya itu ada dorpal. Bung Karno bisa merasakan, karena vibrasinya sudah luar biasa. Sense of terhadap vibrasinya sangat tinggi, karena beliau itu tadi memegang tongkat yang dari Lemurian. Nah, akhirnya beliau memerintahkan untuk pembangunan Samudra Beach Hotel, dan tepat sekali sebenarnya aliran Erselna itu yang ke atas itu ke kamar 308. Nah, makanya kamar itu memang berenergi sangat tinggi, beranomali sangat tinggi. Sebenarnya bukan di kamarnya, sebenarnya di ujung kamar mandi yang mendekati ke gang hotelnya. Nah, kenapa ceritanya jadi mistis gitu ya? Memang ini ceritanya begini.
karena kekuatan dorpal yang sangat tinggi, biasanya di atas 600 atau 700 mikrotesla, anomalinya itu akan membuka portal. Portal kemana? Yaitu portal ke bangsa Juna atau bangsa Jin. Nah, portal itu karena akibat getaran El Serna yang luar biasa membuka portal sehingga digunakan bangsa-bangsa Jin untuk sebagai keluar masuk. Nah, karena tepat di kamar 308, maka bangsa-bangsa Jin dari ras Karna yang menyamar menjadi Nyi Roro Kidul ini sering keluar masuk. Secara proses waktu, akhirnya banyak orang ke sana yang melakukan ritual-ritualnya dengan kepercayaannya. Ritualnya ya macam-macam ya, apakah dengan ingin jabatan dan ingin kekayaan dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi satu persekongkolan di antara bangsa manusia yang galau dan bangsa Juna. Ini ada videonya tentang Nyi Roro Kidul. Silakan disimak di channel ini juga. Jadi sudah terang bahwasanya Bung Karno tidak menerima tongkat dari Nyi Roro Kidul, ya. Kenapa Nyi Roro Kidul ada? Karena tadi itu efek dari terjadinya portal karena ada energi dorpal. Jadi diklirkan ya, tidak ada hubungannya Nyi Roro Kidul dengan Bung Karno. Kekuatan Bung Karno itu dari leluhur kita bangsa Lemurian. Nah, yang keempat adalah kenapa Bung Karno sering ke tempat-tempat seperti menyendiri atau meditasi. Istilah kami, Bung Karno itu bukan meditasi ya, tetapi hening. Hening untuk mencharger tubuhnya di tempat yang beranomali, di tempat yang ada dorpal. Dan dorpal itu biasanya di beberapa tempat yang jauh dari keramaian ya. Contohnya di daerah Kabupaten Bandung itu, di daerah Gunung Andai, Kabupaten Bandung yang sering didatangin beliau. Dan beberapa tempat di Sukabumi. Jadi bukan untuk melakukan mistis, bukan. Itu betul-betul untuk mencharge energi kita. Contohnya yang ada di Gunung Salak misalnya, itu salah satu contohnya ya. Kami pun sering mencharge tubuh kami di beberapa pelatihan tenaga dalam di tempat-tempat yang beranomali seperti itu. Jadi sudah clear ya, bukan hal mendekati yang mistis, bukan, tapi mencharge tubuhnya. Nah, yang terakhir itu adalah mengenai proses kematian beliau dan hubungannya dengan CIA. Jadi, Indonesia itu sejak dahulu memang diminati oleh berbagai negara ya, karena memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Pihak sana, ya, ini ada hubungannya dengan cerita manusia abadi yang sebelumnya bisa ditonton juga, timeline peradaban. Dan manusia abadi yang berusia 25 tahun memang menginginkan Indonesia ini karena ingin mendapatkan sumber harta karun. Harta karunnya itu berupa sumber daya alam. Yang diinginkan oleh pihak sana adalah penguasaan tambang emas di Papua. Setelah dilakukan dengan nego dengan Bung Karno menolak waktu itu. Akhirnya terjadilah perlengseran yang didahului oleh perjanjian dengan John F. Kennedy yang meminjam berupa emas 78.000 kilogram ya, atau uang harta kolateral. John F. Kennedy waktu itu meninggal ditembak. Aktornya sama, manusia abadi yang hidup 25.000 tahun sampai sekarang. Selanjutnya Bung Karno dilengserkan, sebenarnya beliau sakit ya. Beliau sakit tetapi ada proses pembiaran sehingga beliau meninggal seperti itu. Tidak diopenin dengan bagus lah kasarnya. Mungkin diopenin juga, cuman ya mungkin seadanya saja begitu. Sehingga beliau wafat, rest in peace. Nah, selanjutnya
akhirnya dengan pergantian presiden terjadilah perjanjian penguasaan tambang emas di Papua, dan perjanjiannya luar biasa sampai sekarang ya. Nah, untuk menetralisir itu makanya hanya di pemerintahan Pak Jokowi berani mengambil tindakan, walaupun itu sangat sulit prosesnya, tetapi beliau lakukan, dan mungkin hasilnya belum maksimal. Tapi kita doakan saja penguasaan Freeport bisa oleh kita, walaupun melakukan bisnis adalah bisnis yang sehat, yang menguntungkan kedua belah pihak secara adil, seperti itu. Syukur-syukur dikuasain oleh kita semua dengan teknologi yang tentunya yang bisa mendukung gitu. Selanjutnya, yang terakhir, kenapa Bung Karno sangat disukai oleh lawan jenis? Karena beliau mempunyai energi namanya Levisaf. Energi ini juga dipunyai oleh beberapa anak keturunan Lemurian, ya, termasuk energi atau mukjizat yang dipunyai oleh Nabi Yusuf, seperti itu. Nah, itu rahasianya, semuanya ya sudah akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada konten yang kurang pas dengan pemahaman teman-teman semua. Semoga ini menjadi wacana pengetahuan bagi kita. Versi Lemurian tidak menganulir versi-versi lainnya. Dan versi Lemurian tidak superior. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya menyaksikan video-video dari Averan. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like, share, dan komen. Itu saja, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, namaste, shalom, salam sejahtera, samprazan.